Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Rauda Ramadhani dari Prodi Pendidikan Ekonomi A, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan materi untuk proyek semester 2 Ekonomi Syariah. Yang akan saya bahas adalah asal-usul perputaran uang bank. Semoga bermanfaat. Baik, saya akan menjelaskan tentang asal-usul perputaran uang bank, di mana dunia perbankan sebagai lembaga keuangan dan sebagai tempat menabung, berinvestasi, ataupun mengambil pinjaman uang. Memang secara garis besar, fungsi dari bank adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana beserta jasa-jasa bank. Namun demikian, sumber dana bank adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh bank untuk memperoleh dana yang dapat kegiatan operasional sehari-hari. Kemudian, asal-usul pertukaran uang bank didapatkan dari sumber dana bank, yang dimana sumber dana bank itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada pihak pertama, yaitu modal awal yang dikumpulkan dari pemegang saham untuk mendirikan sebuah bank. Untuk bank pemerintah, maka modal terbanyak didapatkan dari pemerintah sebagai memegang saham sebesar. Sedangkan untuk bank swasta, modal bisa didapatkan dari seorang atau kelompok. Yang kedua, dana pihak kedua, di mana dana pihak kedua itu yaitu sumber-sumber dana tambahan yang dapat dicairkan apabila bank mengalami kesulitan dapatkan dana. Pihak kedua dan ketiga, dana ini biasanya memiliki bunga yang lebih mahal dan hanya bisa digunakan hanya untuk perputaran uang sementara waktu. Kemudian ada pihak ketiga, yang dimana dana yang didapat dari masyarakat yang memakai jasa perbankan dari bank tersebut sebagai nasabah, dan bank bisa menawarkan berbagai pilihan simpanan dengan bunga atau fasilitas yang menarik agar masyarakat percaya dan akhirnya mau menggunakan produk-produk dari bank tersebut. Kemudian perputaran uang bank itu di mana dana bank atau loanable fund adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai oleh bank dalam kegiatan operasionalnya. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lain. Pemilihan sumber dana bank akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Kebutuhan dana untuk kegiatan utama bank diperoleh dalam berbagai simpanan. Sedangkan jika kebutuhan dana digunakan untuk investasi baru atau peluasan usaha, maka diperoleh dari modal sendiri. Akan tetapi, yang paling penting bagi bank adalah bagaimana memiliki sumber dana dimiliki dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito, adalah sangat penting bagi suatu bank. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ialah bahwa sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan yang paling mendasar. Tanpa dana, bank tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai perantara keuangan dan sebagai lembaga yang memperlancar arus lalu lintas pembayaran. Karena bank merupakan jantung dari urat nadinya perdagangan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Bank baru dapat melakukan operasionalnya jika dananya telah ada. Semakin banyak dana yang dimiliki suatu bank, semakin besar peluang untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan. Kemudian, oleh karena itu, setiap bank selalu berusaha untuk memperoleh dana yang dioptimal tetapi dengan cost of money yang wajar. Dana yang berhasil diperoleh dari bank sebagai sumber akan digunakan untuk berbagai pembiayaan, khususnya ke dalam aktiva-aktiva yang dapat menghasilkan keuntungan, khususnya seperti pemberian kredit, penanaman dana, dan usaha-usaha lainnya. Di sisi lain, dana berhasil dihimpun oleh bank justru akan menimbulkan beban apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif. Dana yang dihimpun bukanlah dana yang semuanya murah, tapi sebagai besar adalah dana dari deposan yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa berupa bunga.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time video. Bye-bye.